Oke. Jadi materi hari ini itu tentang perubahan dan kesalahan. Perubahan ada dua, kebijakan dan estimasi. Contohnya perubahan kebijakan itu yang sudah dijadikan contoh itu ya perubahan metode pengakuan pendapatan dari cost recovery ke percentage. Kalau sebaliknya gimana Pak? Jarang terjadi. Percentage ke cost recovery itu jarang terjadi. Ya tapi kalau ada ya sudah tinggal dibalik jurnalnya. Kebalikan dengan yang kalau dari cost recovery ke percentage. Sifatnya retrospektif. Sekali lagi retros itu harus bukan mengoreksi, menyesuaikan, menyusun ulang laporan keuangan sebelumnya, itu ya, dan membuat jurnal penyesuaian. Ada juga metode penilaian persediaan berubah dari FIFO ke average. Itu juga contoh dari perubahan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah perubahan estimasi. Ini sifatnya prospektif. Prospektif artinya fokus pada masa kini dan masa depan. Yang lalu nggak usah dikoreksi, nggak usah disesuaikan. Jadi di cut off, ya sudah. Penyusutan yang kemarin pakai garis lurus gimana Pak? Sekarang mau saya ganti. Ya nggak apa-apa yang kemarin, biarin, nggak usah dikoreksi, nggak usah disesuaikan. Fokus untuk nyari penyusutan yang sekarang, yang ganti metode atau ganti estimasi, ganti masa manfaat, masa sisa, nilai sisa itu estimasi. Yang ketiga adalah kesalahan. Nah ini kesalahan ini yang agak banyak contoh kasusnya. Karena kesalahan itu bisa terjadi di aset tetap, di pendapatan, di piutang, di persediaan, banyak sekali. Makanya teman-teman banyak-banyak lihat variasi soal. Tapi nanti kan ujung-ujungnya nanti sebenarnya akan yang mirip-mirip gitu ya. Karena memang ya hampir sama sebenarnya polanya. Tinggal bagaimana kita memahami soalnya. Bisa memahami. Mau nggak mau kita harus merecall atau mereview materi-materi yang sebelum-sebelumnya aset tetap. Bagaimana penyusutan itu seperti apa, ya kan? Bagaimana konsep COGS. Kalau persediaan itu yang paling penting itu rumus tadi itu loh. Beginning tambah purchase kurangi ending ketemu COGS. Itu. Itu penting. Kalau teman-teman nanti ada soal ya, understated, overstated, nah itu pengaruhnya kemana? Nah itu harus banyak analisis. Itu. Silahkan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau sudah jelas dari Bu Reskino, soal-soal yang kemarin di slide, saya ganti soal. Karena ya jelasinnya harus lewat soal, maksudnya harus ngerjain soal teman-teman, harus lihat banyak soal. Karena variasinya banyak, maksudnya contoh kesalahan itu ya ngerjainnya tergantung kesalahannya itu maksud saya. Jadi walaupun ada polanya, ada rumusnya. Jadi kalau kesalahan itu cara paling gampang jurnal dulu salahnya seperti apa, terus balik itu ilangin jurnal. Nah, ya. Kasih contoh yang ini. Sebentar, belum kelihatan ya? Belum saya share ya. Nih, saya share. Nih, nomor perusahaan menjual peralatan yang telah disusutkan penuh dengan harga jual. Disusutkan penuh itu artinya sudah didepresiasikan sampai nilainya 0. Kalau cost-nya 25.000 berarti akumulasi depresiasinya 25.000 jadi 0. Sudah habis dia, nilainya sudah habis. Itu masuknya disusutkan penuh. Jadi nilainya sudah 0 itu ya. Dijual dengan harga jual 3.700. Nilainya 0 kok dijual dengan harga 3.700. Untung dong dia, ya kan? Tetapi perusahaan mencatatnya dikredit ke akun peralatan. Jadi kita asumsikan dia menjual cash atau AR sama saja ya. Misalnya cash. Cash ini yang dibuat oleh dia, cash pada equipment. Ini yang dibuat oleh perusahaan. Dan ini salah. 3.700. Untuk mengoreksinya, pertama adalah balik akun ini, balik jurnal ini untuk menghilangkan yang salah. Equipment pada cash, balik dulu.
3.700, munculin yang baru, yang benar. Yang benar seperti apa? Yang benar harusnya dia terima cash 3.700, asetnya dihapus ya, asetnya dihapus, akumulasinya juga dihapus, akumulasi depresiasi di debit 25.000, equipmentnya di kredit dihilangin sesuai cost-nya 25.000. Nah, sisanya ini gain on sale 3.700. Oke? Nah, jadiin satu. 700 cash-nya dicoret. Terus equipment sama ya, akun equipment sama, dinetkan. Yang satu kredit 25.000, yang debit 3.700, dinetkan. Jadi tinggal kredit 21.300. Sehingga sesuai dengan kuncinya itu. Sehingga munculnya adalah akumulasi depresiasi 25.000, equipment 21.300 dan gain-nya 3.700. Kenapa muncul akun jurnal seperti ini koreksinya? Jadinya seperti ini. Itu contoh. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Ya, Pak. Oke. Sama dengan contoh yang nomor 7. Contoh yang nomor 7. Kalau contoh nomor 1, nomor 2 ini kan karena belum dicatat ya, catat saja kan gitu. Jadi jenis kesalahannya belum dicatat ya sudah catat saja. Kalau masih dalam periode berjalan pada akumulasi. Kalau kesalahannya tahun lalu depresiasinya ya diganti RE. Kalau tahun lalu diganti RE. Makanya yang untuk pelajaran perubahan dan error ini adalah berapa nih posisi kita di soal itu, posisi tahun Pak penting. Kalau kan 2000 teman-teman posisi kita apa di soal ya, maksudnya di soal di tahun berapa, sehingga kita tahu kesalahannya itu di tahun sekarang, di tahun berjalan atau di tahun sebelumnya. Jadi itu penting, itu penting. Contoh lagi yang ini adalah yang nomor 7. Yang nomor 7. Yang nomor 7 itu dia salah. Oke, kalau teman-teman dulu apa istilahnya ada pendekatan beban, pendekatan aset ya. Sekarang kita pakai pendekatan aset sama pendekatan liabilitas untuk mencatat kayak uang yang beban dibayar di muka gitu ya, bayar beban asuransi. Kalau dulu kan teman-teman belajar bisa beban asuransi, bisa prepaid. Nah, sekarang yang kita pelajari di intermediate itu adalah prepaid. Ya kan? Termasuk kalau teman-teman terima uang di muka dari pelanggan. Kalau dulu kan boleh dicatat sebagai pendapatan, nggak boleh. Kalau sekarang kan prinsipnya kalau kita terima uang dibayar di muka itu bukan pendapatan, tapi kewajiban, ya nggak? Unearned. Nah, seperti itu. Makanya nomor 7 dia itu salah perusahaan. Perusahaan salah kenapa? 1 Juli 2018 tahun lalu ya, tahun lalu itu dia terima uang, bayar, maaf, dia bayar ya. Dia bayar. Nah, dia bayar asuransi, dibayar di muka, dia bayar. Dia mencatatnya beban pada cash. Beban asuransi pada cash 12.000. Ini salah. Nggak boleh sebagai beban. Harusnya prepaid, ya aset. Nah, berarti kan dia terlalu tinggi mencatat bebannya. Betul nggak? Di 2018 bebannya terlalu tinggi karena harusnya jangan beban, tapi prepaid. Tapi perusahaan sudah terlanjur salah nih. Ketahuannya di 2019 harus kita benerin. Karena perusahaan belum pernah membenerin, belum pernah membuat jurnal penyesuaian terkait dengan ini. Kita benerin. Benerinnya gimana Pak? Ya sudah, kita mulai dari bebannya. Saya tanya sekarang, 2018 tadi, bebannya itu dicatat berapa? Perusahaan mencatat bebannya berapa? Beban asuransinya berapa? Di soal. 12.000. 12.000. Harusnya berapa? Beban asuransi yang berhak diakui di 2018 harusnya berapa? Yang boleh diakui. Yang boleh diakui berapa harusnya? Beban asuransinya. 2.000. Tinggal dihitung aja.
Tinggal dihitung. Berapa Eriko? 2.000. 2.000. Dari mana 2.000? Tinggal dibagi. 12.000 untuk 3 tahun. Kalau setahunnya berarti 4.000. Setahunnya 4.000. Nah ini mulainya 1 Juli. Oh berarti bagi 2 kan? 6 bulan. 1 Juli. 6 bulan berarti 2.000. Nah beban yang diakui itu 2.000. Betul kata Eriko. Sementara perusahaan tadi nyatetnya berapa Eriko? Nyatetnya berapa di awal tadi? 12.000. Kelebihan berapa berarti dia mengakuinya? 10.000. 10.000. Itu kita koreksi. Angka 10.000 itu kita koreksi. Gimana Pak cara ngoreksinya? 10.000 itu karena bebannya terlalu tinggi 10.000, dampaknya apa di net income? Dia terlalu banyak mengakui beban sebesar menjadi understated. Menjadi gara-gara kelebihan nyatet beban, bebannya terlalu tinggi 10.000, net income-nya menjadi Understated. Menjadi terlalu rendah, understated, terlalu rendah 10.000. RE-nya juga sama, karena net income kan akan ditutup ke RE. Net income-nya terlalu rendah 10.000, RE-nya juga terlalu rendah 10.000. Kita koreksi dengan cara mengkredit RE, RE-nya kita tambahin, karena tadi terlalu rendah. Makanya kreditnya RE, nih di sini RE 10.000. Kreditnya RE 10.000. Terus di tahun ya udah kita catat karena dia belum pernah ngakui beban, ya udah kita akui beban yang tahun 2019. Assurance expense 4.000 karena beban per tahunnya 4.000. Nah, sisanya prepaid. Kita munculin prepaid. Prepaid 6.000 itu menunjukkan bahwa premi asuransi yang belum kita pakai itu 1,5 tahun yang belum kita pakai. Dari 12.000 sudah kepakai 1,5 tahun. Ya tadi setengah tahun di 2018, 1 tahun di 2019. Ada sisa 1,5 tahun lagi, yaitu nilainya 6.000. Nah itu contohnya. Oke, bisa dipahami? Jadi memang saran saya kalau teman-teman nanti kesulitan ya lewati dulu. Kalau butuh waktu, kerjakan yang bisa dulu. Nanti baru kita kalau sudah tenang, kalau sudah ini baru di ini. Tapi jangan sampai kosong, jangan sampai kosong. Ya minimal ya kalau sudah kepepet ya yang diingat yang nyangkut gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tipe-tipe itu hampir sama. Kayak nomor 8 itu kan tipenya hampir sama dengan nomor 1 soalnya. Dia lupa mencatat amortisasi. Kalau nomor 1 depresiasi, nomor 8 amortisasi, aset tak berwujud. Sama saja. Tapi bedanya nomor 8 ini melibatkan tahun lalu. Jadi dia 2 tahun tidak mencatat amortisasi. Kalau amortisasi kan kreditnya langsung ke aset tak berwujud ya, merek dagang gitu ya, trademark gitu ya. Kalau di soal ini. Nah, karena ini 2 tahun, ada tahun berjalan dan tahun lalu, ya sudah yang tahun berjalan masuk expense, amortization expense. Berapa per tahun 5.000 ya, 50 per 10, 55.000. Yang untuk amortisasi tahun lalu nyatetnya di RE. Di RE. Pokoknya kalau yang berhubungan tahun lalu itu RE. Jelas? Halo, jelas? Jelas, Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Berarti yang nomor 7 ini Denny lagi nyatat di posisi 1 Juli atau di 31 Desember? Ini jurnal koreksi 31 Desember. Jadi jurnal, makanya posisi kita itu sekarang kapan? Jadi posisi sekarang, jurnal koreksi itu dibuat saat ditemukan. Saat ditemukan. Jurnal koreksi itu saat ditemukan. Biasanya soalnya sih per akhir tahun baru ditemukan. Nemukannya itu kalau pas lagi ngaudit atau pas lagi nyusun laporan keuangan baru ditemukan. Jadi asumsinya bikinnya ya di akhir tahun ya. Biasanya di akhir tahun. Saat dia lagi nyusun laporan keuangan tahun itu ketemu. Loh ini kok nggak cocok? Oh iya kemarin belum dicatat tahun kemarin. Nah itu baru ketemu, baru kita catat. Jadi ini posisi 31 Desember, jurnal koreksinya sebenarnya. Ini jurnal koreksinya 31 Desember 2019. Gitu. Makanya sekalian kita mencatat beban asuransi yang tahun ini. Karena tahun ini juga belum dicatat gitu ya. Maksudnya belum disesuaikan. Jadi jurnal koreksi itu bisa berupa koreksi kesalahan atau penyesuaian ya, penyesuaian. Itu. Oke. Sama
9 ini. Nomor 9 ini kan sama. Posisi kita makanya tadi posisi kita di tanggal berapa ini? Kalau berarti di akhir tahun 2019 ya, 31 Desember 2019. Contohnya misalnya ada 2 kesalahan, kita koreksi satu-satu. Pertama yang ending dulu, yang inventory. Nanti baru yang depreciation expense. Yang ending inventory, dia 2 kali melakukan kesalahan. 2 kali, bayangin 2 kali. Pertama, dia melakukan kesalahan di 2018, 31 Desember. Dia terlalu rendah, understated. Jadi inventorinya ada yang kurang ya. Dia terlalu rendah mencatat inventory 9.600. Kita koreksi. Pengaruhnya ke sekarang apa sih? Pengaruhnya ke 2019, kita koreksi. Oke, ada 2 yang kita lihat. Pertama, dampaknya dulu. Dampak ending inventory 2018, makanya yang tadi saya bilang, berhubungan dengan inventory, teman-teman ingat rumus ini. Beginning tambah purchase kurangi ending ketemu COGS. Supaya teman-teman nanti tidak bingung. Beginning tambah purchase, ya saldo awal inventory tambah pembelian dikurangi, maaf ini mau mati nih laptop. Oke. Baik. Contoh yang ini, contoh yang oke, sampai mana tadi saya lupa. Oke. Nomor 9 tadi, Pak. Nomor 9 ya. Sebentar. Nomor 9. Nah ini. Nomor 9. Nomor 9 itu tadi endingnya 9.600 ya. Endingnya 9.600. Terus kemudian di sini understated ya, understated. Ya, understated itu artinya perusahaan apa istilahnya tidak atau mencatatnya salah saji itu terlalu rendah, jadi kurang dia jadi kurang. Terus kemudian apa istilahnya kita lihat apa istilahnya di 2019 overstated, terlalu tinggi. Jadi 2 kali melakukan kesalahan ya, 2 kali dia melakukan kesalahan. Jadi yang pertama tadi understated, kemudian yang selanjutnya, nah yang understated itu cara ngoreksinya gimana? Dilihat, gara-gara 9.600 itu understated, dampaknya apa di laporan apa istilahnya? Di laporan keuangan. Keuangan dampaknya di 2018 ini rumus saya beginning tambah purchase dikurangi ketemu COGS. Nah, ketika ending 2018 maka COGS 2018 itu terlalu rendah atau terlalu tinggi? Tinggi. Jadi ini kan berkurang ya, jadi mengurangi, jadi berlawanan arah.
rendah, berarti COGS-nya terlalu tinggi. Kalau COGS-nya terlalu rendah. Rendah. paham ya teman-teman ya? Kalau teman-teman masih bingung, pakai simulasi angka saja. Misalnya, kalau bingung masih dikurangi 400. Berapa saldonya? Saldonya berapa? 1.100 kan? 1.100. Ya sudah teman-teman bermain di sini. Maksudnya ini, kalau ini saya kurangi, endingnya saya kurangi, terlalu rendah, dampaknya ke COGS COGS-nya menjadi lebih, misalnya ini saya kurangi 300, menjadi 300. COGS-nya menjadi lebih Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. lebih tinggi. Nah, itu. Kalau COGS lebih tinggi, income-nya menjadi lebih, karena COGS itu beban. Kalau bebannya semakin tinggi, semakin net income-nya Rendah. semakin rendah. Kalau net income-nya rendah, RE-nya rendah juga. Nah, RE-nya rendah juga. Gitu ya. Jadi RE-nya rendah juga. Itu teman-teman ya. Kalau RE-nya rendah, terus apa istilahnya? Apa istilahnya? Teman-teman dikoreksi. Berarti untuk 2018 9.600 kita tambahin RE-nya. RE-nya kita tambahin 9.600. Oke ya. Kita ngoreksi yang itu dulu. Itu dikunci COGS, Pak. Ada yang bisa jelasin nggak? COGS, bukan inventory. Kan terlalu rendah. Inventorinya terlalu rendah 9.600. Kenapa nggak tambahin di situ? Kenapa bukan inventory 9.600? Kenapa malah COGS? Kemarin dijelasin nggak? Belum, Pak. Itu punya saling hapus kayak case tadi bukan, Pak? Jadi inventory itu ini inventory itu saling apa ya? Inventory itu. Jadi saya tanya sekarang. Ini kan ada ending inventory 9.800 nih, understated. Ya kan? Inventory understated. Terus kemudian overstated 7.100. Pertanyaan saya, yang 1.100 ini sudah ke bawah nggak di 7.100? Sudah include nggak di 7.100? Ngerti maksud saya? Jadi ini kan ending inventory 2018 ini. Kurang dia. Begitu di 2019 malah kelebihan 7.100. Pertanyaan saya, yang 1.600 ini sudah kehitung nggak di sini gitu? Sudah termasuk nggak di inventory 2019? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya sudah. Nanti yang dikoreksi yang ini, yang dikoreksi terus inventornya 1.600 nanti double teman-teman ngoreksinya. Ini dikoreksi, padahal ngoreksinya cukup yang ini aja, yang ending inventory yang ini aja. Paham maksud saya? Paham? Paham, Pak. Makanya yang dikoreksi 100 ini, makanya inventorinya kelebihan. Itu dikurangi yang 7.100 ini, yang kan double. Kalau ini inventory kita tambahin lagi double nanti. Ya enggak? Padahal tadi yang ini sudah include di sini, sudah terakumulasi, dihitung lagi, ini overstated. Berarti ini sebenarnya udah terakumulasi di sini gitu. Makanya debitnya bukan inventory yang untuk yang 9.600. Kenapa COGS? Ada yang bisa? COGS itu berarti akun tahun berjalan lah. Kata-kata COGS itu berarti COGS 2019. Karena posisi kita di 2019 sekarang. COGS itu kayak expand ya, kayak beban. Berarti kan itu beban tahun berjalan, COGS tahun berjalan 2019. Kenapa? Kok COGS 2019 bertambah? Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin karena kan Desember itu endingnya understated, jadi nanti di 2019 itu beginningnya juga understated, Pak. Terus? Kalau dari rumus yang beginning dikurangi ending sama dengan COGS itu,
Kalau beginningnya understated berarti nanti COGS-nya juga understated. Nah, betul. Kalau beginningnya ini kan ending akan menjadi beginning 2019. Berarti beginningnya 2019 juga understated 9.600. Kalau beginningnya understated, COGS-nya juga understated. Jadi kalau beginning itu lawannya satu arah. Satu tanda dengan COGS. Beda dengan ending. Ending itu berlawanan arah. Kalau beginning itu satu tanda. Yang mau ditanyakan? Makanya di COGS-nya ditambah karena tadi understated ya 11.600 berarti kita tambah COGS-nya 9.600. Kalau yang 2019 sebenarnya ini ya tadi karena 2019 endingnya overstated berarti harus kita kurangi dong inventorinya karena inventorinya terlalu tinggi jadi harus kita kurangi. Harus kita kurangi 7.100. Gitu teman-teman. Terus COGS-nya harus ditambah. Kenapa ditambah? Ya tadi endingnya terlalu tinggi, COGS-nya terlalu rendah. Makanya harus kita tambah. Gitu. COGS 2019. Jadi COGS 2019 bertambah 16.700. Itu teman-teman. Bisa ya, insya Allah ya, difahami ya. Halo. Insya Allah bisa, Pak. Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita latihan? Soal yang lain. Supaya teman-teman banyak lihat ya soal-soal UAS tahun lalu lah ya tentang error. Kita lihat soal UAS tahun lalu dulu tentang error. Silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak, yang inventory tadi itu kalau misalnya ada kesalahan juga di 2017 itu kan ke counterbalance Pak. Itu kenapa ya Pak? Saya masih kurang paham. Jadi kesalahannya 2 kali ya apa? 3 tahun itu ya. Ya Pak. Oke. Baik. Kalau kesalahannya 3 tahun, itu yang dikoreksi cuma yang tahun sebelumnya saja. Kenapa Pak? Kalau tahun yang misalnya 2017, 18, 19, posisi kita di mana? Posisi kita di 2019. Yang kita lihat adalah yang 2018 saja. Kenapa? Karena yang 2017 itu sudah terinclude di 2018. Maksudnya gimana Pak? Kita lihat. Kita langsung ke contoh soal 2020 kemarin ya. Di 2020 kemarin. Nah, nih, mana tadi ya? Bentar. Nah, ini soal tahun bentar, ini kok nggak bereaksi ya? Bentar teman-teman. Excel-nya lagi, tapi kok mungkin hostnya masih di Andy Pak tadi Pak. Andy ya. bisa pindahin host. Bukan, enggak masalah, bukan masalah hostnya ini sebenarnya. Di Excel saya nih, di Excel saya. Bisa siapapun, nah ini sudah. Siapapun bisa share. Siapapun bisa share. Teman-teman juga bisa share. Nggak harus jadi host ini. Oke.
Nih misalnya, contoh nomor 2 nih. Jadi posisi kita di 2020. Sekali lagi posisi kita di 2020. Dari mana tahunya Pak? Ini di soal. Di soal. Untuk tahun 2020 belum dilakukan tutup buku. Berarti posisi kita di 2020. Posisi kita di 2020. Gitu ya. Posisi kita di 2020. Nah, lihat soal pas tahun lalu ya. Ini mirip yang tadi, tapi ditambah tahunnya saja. Kalau tadi kan cuma 2 tahun ya, 18-19. Sekarang posisi kita 2020, dikasih tahu kesalahannya ada 3 tahun berturut-turut salah terus ya. 2018 endingnya terlalu rendah, berarti understated. 2019 terlalu tinggi, 2020 terlalu rendah. Kenapa kita melihatnya cuma yang 2 tahun terakhir, 19 sama 20? Karena yang 2019. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Ketika bersedia hitung yang 18 juta ini, yang 18 ini sudah ibaratnya diasumsikan sudah kehitung nggak? Sudah terinclude nggak di 18 juta ini? Ini kan dia terlalu rendah 24 juta. Berarti artinya ada yang nggak dimasukkan kan? Ya nggak? Ada yang nggak dimasukkan. Terus kemudian kalau di 2019 itu ketika ada persediaan akhir 2019 18 juta, itu sudah include yang ini nggak? Sudah ini nggak? Sudah terhitung nggak? Itu asumsinya sudah terhitung nggak teman-teman? Sudah. Sudah. Makanya teman-teman lihatnya cuma yang di 2019-2020 sudah kehitung. Sudah kehitung. Jadi sudah terakumulasi. Karena inventory itu kan muter, beli jual gitu ya. Ini berapa beli jual. Apalagi kalau dia pakai perhitungan fisik. Kalau pakai perhitungan fisik ya akan terakumulasi. Oh iya kemarin terlalu ini. Jadi sudah terinclude sebenarnya. Sudah angkanya itu sudah terupdate. Nah, angkanya sudah terupdate. Jadi angka 18 juta itu sudah mengupdate yang 24 juta. Jadi itu asumsinya seperti itu. Gitu Kevin ya. Sehingga teman-teman tuh lihatnya cukup yang 2 tahun terakhir, tahun sekarang dan 1 tahun sebelumnya. Jadi tahun sekarang dan 1 tahun sebelumnya. Gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, ini kuncinya gimana? Silakan dijawab. Ini kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi kan 2000 understated, terus tahun berjalan overstated. Sekarang kebalik. 2019 overstated terlalu tinggi 18 juta. Tahun sekarang terlalu rendah 26 juta. Gimana koreksinya? Ayo. Ya kebalik sebenarnya. Ayo, gimana jurnal koreksinya? Buat 2 jurnal koreksi. Untuk mengoreksi yang 2019 dan 2020. Karena dampaknya itu ke 2020 ya. 2019 dikoreksi. Silakan. Izin Pak. Untuk nomor 2B itu RE pada COGS 18 juta. Terus yang 2C-nya terus 2C karena terlalu rendah berarti harus ditingkatkan inventory pada C 26 juta. Oke. Yang 18 kenapa RE pada COGS? Penjelasan 18 juta. Yang 18 juta kenapa RE pada COGS? Coba dijelasin. Logikanya gimana logikanya? Kenapa RE-nya di debit? Berarti dikurangi OGS-nya di kredit. Coba dijelasin. Yang lain boleh. Izin Pak. Yuk. Karena jadi COG kalau ending inventory-nya itu terlalu tinggi berarti COGS-nya terlalu tinggi sama RE-nya juga terlalu tinggi jadinya RE-nya di debit Pak. Ya. Terus kenapa kreditnya COGS? Karena terlalu rendah itu Pak COGS-nya Pak. Bukan. Kalau COGS ini artinya COGS 2019
COGS 2020 berarti. Berarti, coba yang lain bisa dibantu. Yang lain, gantian yang lain. Kalau yang tadi sudah benar, RE-nya di debit benar. RE-nya terlalu tinggi. Di 2018, RE-nya terlalu tinggi. Ya. Sekarang gimana dampaknya? Karena persediaan akhir terlalu tinggi 18 juta, berarti beginning 2020 juga terlalu tinggi 18 juta. Betul nggak? Karena ending akan menjadi beginning. Jadi beginning 2020, persediaan terlalu tinggi 18 juta. Beginningnya. Beginningnya terlalu tinggi 18 juta. Oke? Terus, kalau beginningnya terlalu tinggi 18 juta, apa yang terjadi? COGS-nya terlalu tinggi 18 juta, Pak. COGS-nya terlalu tinggi 18 juta. Betul. Karena beginning itu satu arah dengan COGS. Jadi COGS 2019 terlalu tinggi 18 juta. Makanya dikurangi. Kalau yang 2020 sudah tadi ya, COGS-nya terlalu rendah, jadi harus ditambah. Dan maaf, endingnya inventory terlalu rendah, jadi harus ditambah inventory di debit 26 juta. Juga kenapa di kredit COGS-nya? Ya tadi, karena endingnya terlalu rendah, COGS-nya terlalu tinggi, jadi harus dikurangi. Itu teman-teman ya, kuncinya ya, ini jawabannya RE inventory. Jawaban yang untuk nomor 2. Oke. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan nomor 1 coba jawab. Nomor 1 itu estimasi. Kalau estimasi teman-teman cari nilai terakhir, cut off-nya tanggal berapa? Ya, coba. Yang nomor 1. Silakan. Teman-teman. Silakan teman-teman. Ya, nomor 1. Izin mencoba. Oke. Atau Taman. Gini, sebentar. Elam coret-coret itu. Sip. Atau kalau bisa soalnya crop dulu soal di buku praktik. Crop. Nomor tuh ada kesalahan, ada terutama yang paling simpel itu yang nomor 3. Teman-teman mencari perbedaannya. Silakan Elam, disiapin dulu Elam. Kalau sudah ditampilkan. Tadi latihan berapa ya, Pak? 21-12. Yang soal UAS tahun lalu. 21-12 ya, tentang error. Buku praktik PT apa ya? Enggak ada PT-nya ini. Lestari Jaya. Ini beda-beda ini. PT-nya beda-beda. Kalau yang nomor 1 PT Teman Sejati ya. Jadi kasusnya tidak saling berkaitan, jadi beda-beda. Jadi enggak saling terkait. Dan posisinya 2020. Yang lain silakan bisa mencoba menghitung. Harus dihitung itu. Teman-teman hitung pakai Excel.
Jadi, memungkinkan buka Excel, buka Excel. Izin apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Pertama, cari dulu ini ya, Pak ya. Ya, Ini dapat dari harga pembelian 300 juta, tambah 5 juta itu ada biaya perakitan mesin. biaya perakitan itu ya, ini dulu.